Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Otera TV dimanapun Anda berada, moga-moga Anda senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membicarakan satu penyakit kronis yang kita sebut dengan diabetes atau kencing manis. Beberapa video telah kita keluarkan berkaitan kencing manis. Namun pembahasan kita waktu ini adalah dalam bentuk yang berbeda. Sering muncul pertanyaan tentang diabetes dari pasien-pasien yang kita rawat. Kenapa diabetes itu susah untuk sembuh? Mungkin kenyataan yang berlaku dalam masyarakat juga begitu. Tidak satu pun mereka yang pernah mengidap diabetes ditemukan membaik seperti sedia kala. Yang banyaknya malah bertambah parah dan bertambah banyak juga gejala-gejala penyakit diabetes serta komplikasi daripada penyakit tersebut. Jadi, oleh sebab itu timbul dalam pikiran mereka, kenapa penyakit diabetes ini susah untuk sembuh? Padahal dalam hadis Nabi menyatakan, kullu da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Kita akan coba membahaskan dan mudah-mudahan solusi atau jalan keluar yang selama ini tergendala, belum ditemukan, akan nampak jelas dan terbentang di hadapan kita semua. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita coba melihat kembali diabetes itu apa penyebab yang sesungguhnya. Dan setelah kita tahu, nanti baru kita bisa mengkalkulasikan kenapa selama ini tidak bisa sembuh dan apa mungkin harapan-harapan yang boleh memberikan kepastian kepada mereka-mereka yang terkena dengan penyakit diabetes. Saya sering menyebutkan bahwa penyakit penyebabnya ialah toksin. Begitu juga dengan diabetes, bahwa penyebab penyakit diabetes itu toksin. Ada dua toksin yang menyebabkan penyakit diabetes. Satu, toksin sisa metabolisme tubuh yang tidak terkeluar. Pada awalnya dia akan berenang di dalam darah bersih, akan pergi ke mana-mana seluruh tubuh kita, dan selepas beberapa waktu dia akan mendap di tempat-tempat tertentu. Sekiranya dia mendap di pankreas atau sekitarnya, sehingga menjejaskan aliran darah bersih ke pankreas dan juga sisa metabolisme di pankreas tidak bisa dikeluarkan, maka berangsur-angsur pankreas akan jadi lemah dan sakit. Ketika pankreas ini sudah sakit, dia akan tergendala kerjanya. Salah satu kerjanya yang utama ialah menghasilkan hormon insulin. Maka pengeluaran hormon insulin akan berkurangan. Dengan berkurangannya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas, maka berawal pula lah penyakit diabetes atau kencing manis. Semakin sakit pankreas, semakin kurang juga hormon insulin yang dihasilkan. Dan semakin tinggi juga gula di dalam darah yang tidak bisa dijadikan tenaga. Maka diabetes akan semakin parah. Jadi, penyebab diabetes ialah toksin yang banyak menghalang kelancaran darah bersih di pankreas dan sekitarnya yang berasal daripada sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak bisa dikeluarkan melalui urin. Akibatnya, pankreas akan menghasilkan hormon insulin yang tidak cukup. Satu. Yang keduanya, hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas yang sudah sakit ini berkualitas yang rendah.
Kalau dulunya ketika pankreas itu sehat, hormon insulinnya dalam keadaan sehat, bugar, handsome, dan cantik, kuat, bertenaga. Tetapi sekarang nih hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu karena dia sakit, sudah low quality. Sudah bentuknya bukan seperti dulu, tetapi pucat lesi, bisa-bisa kurus kering, keriput, dan juga nampak tidak bertenaga atau dalam keadaan lemah. Jadi bentuk yang seperti ini tidak dikenali sebelumnya oleh reseptor sel, maka dia menolak dan akan menutupkan pintu untuk masuk ke dalam sel. Dan inilah yang kita sebut dengan insulin resisten. Penolakan insulin oleh reseptor sel. Kenapa? Karena dia menganggap bentuk yang garang, yang tidak baik, yang kurus kering, yang pucat lesi, itu bukan kawan kita katanya. Ini mungkin musuh dan bahkan yang akan merosakkan tubuh. Makanya dia menutup pintu dan tidak memberikan kesempatan untuk insulin ini masuk ke dalam. Nah, inilah penyebab kepada adanya penyakit diabetes. Lalu ada toksin yang kedua. Toksin yang kedua ialah toksin dalam bentuk gula. Semakin banyak gula di dalam tubuh yang tidak bisa dijadikan tenaga, maka semakin parah juga penyakit diabetes itu. Dan semakin banyak pula komplikasi-komplikasi dari penyakit diabetes. Maka mulailah orang yang berpenyakit diabetes itu matanya tidak begitu terang, kabur, tangannya sering semutan, kaki bengkak, dan lemah untuk berjalan, tiada tenaga, mudah mengantuk, dan bahkan sampai kepada adanya luka yang susah sembuh di kaki. Dan ujung-ujungnya amputasi. Maka inilah yang ditakuti oleh mereka-mereka yang berpenyakit diabetes. Komplikasi-komplikasi dari diabetes itu sendiri. Jadi, dua inilah toksin. Satu menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Yang kedua menjadikan diabetes itu tambah parah dan mempunyai komplikasi yang banyak. Kita coba melihat obat-obat yang diberikan untuk penderita diabetes. Kebanyakan obat-obat tersebut adalah untuk menurunkan kadar gula yang sudah tinggi. Gula yang normal bagi orang sehat, kalau bacaan di Indonesia antara 120 atas dan 80 bawah. Kalau berada di antara keduanya ini normal. Di atas daripada 120 sudah mulai adanya penyakit diabetes atau kencing manis, sedangkan di bawah dari 80 terjadi hypoglikemia, yaitu kurangnya gula di dalam tubuh. Nah, yang ini mudah urusannya. Kalau ke rumah sakit biasanya diberikan air manis atau air minum segelas, itu dia sudah kurang. Lemahnya sudah mulai hilang dan juga pusingnya juga sudah mulai berkurangan. Obat-obat yang diberikan kebanyakannya untuk menurunkan kadar gula. Sekadar untuk menurunkan kadar gula, bukan untuk menyembuhkan diabetes. Untuk penyembuhan satu penyakit, harus penyebab asalnya yang dibenahi, yang dibetulkan. Harus pankreasnya yang kita rawat, yang kita remajakan kembali, supaya dia sehat dan nanti hormon insulinnya akan banyak. Selesai masalah. Yang pertama, di antara obat-obat yang diberikan bertujuan untuk mengurangkan penyerapan gula di dalam usus. Jika Anda mengkonsumsi gula, makanan yang banyak gula, karbohidrat, gula dan karbohidrat itu tidak akan diserap banyak di dalam usus, tetapi dibuangkan kembali melalui berak. Sehingga gula agak stabil, tidak begitu tinggi di dalam tubuh. Karena banyak
keluar kembali daripada diserap di dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memaksa pankreas menghasilkan insulin yang lebih. Ini dulu, sekarang mungkin obat ini tidak diproduksi lagi karena tiada kesan sama sekali. Kenapa? Karena pankreas sudah sakit, dipaksa untuk menghasilkan insulin yang banyak, mustahil bisa dilakukannya. Samalah dengan orang yang sakit, kita suruh dia buat kerja yang kuat, tentu tidak bisa dilakukannya. Maka obat ini sekarang mungkin sudah tidak diedarkan. Kemudian di antara obat-obat yang diberikan juga untuk memaksa reseptor sel menerima insulin apapun bentuknya. Tadi kan kita sebut insulin resisten terjadi karena bentuk hormon insulin yang sudah tidak elok, yang sudah tidak cantik, yang sudah mungkin kurus kering, lemah, dan juga mungkin keriput begitu. Jadi ini tidak diterima oleh reseptor sel, maka dibuatkan obat apapun bentuk insulin itu harus diterima oleh reseptor sel. Maka ketika diterimanya insulin masuk ke dalam sel, dijadikan tenaga, maka berkurang juga lah keparahan daripada kencing manis itu sendiri. Setelah diberikan bermacam-macam obat tadi, namun gula tidak juga turun ke paras yang lebih baik. Jalan terakhir akan diarahkan kepada pasien untuk menyuntikkan hormon insulin. Jadi, untuk menyuntikkan hormon insulin tiruan dengan tujuan menambahkan kekurangan hormon insulin yang ada dan pada ujungnya akan menurunkan kadar gula dengan lebih baik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa orang yang diabetes bukan hormon insulinnya kurang atau tidak ada. Hormon insulinnya banyak tapi tidak boleh pakai katanya. Pendapat ini keliru dan mengelirukan. Dari mana datangnya hormon insulin yang banyak pada orang yang berpenyakit diabetes sedangkan pankreasnya sudah sakit? Dan efek daripada sakitnya itu tidak bisa lagi menghasilkan insulin yang mencukupi. Lalu kalau dikatakan banyak, kenapa pula setelah diberikan obat tidak turun juga kadar gula? Lalu jalan yang terakhir, usaha yang terakhir yang dilakukan ialah menyuntikkan hormon insulin. Kalau sudah banyak di dalam tubuh, untuk apa disuntikkan lagi? Jadi pendapat ini tidak benar sama sekali. Kita lihat usaha-usaha yang dilakukan, kebanyakannya untuk menurunkan kadar gula. Dan kita lihat juga bahwa tidak satu pun usaha-usaha tadi yang bertujuan untuk membaik pulih pankreas, mengobati pankreas atau melakukan sesuatu peremajaan untuk supaya pankreas itu sehat kembali dan boleh menghasilkan hormon insulin yang mencukupi. Sehingga dengan itu diabetes akan sembuh. Lalu bagaimana jalan supaya penyakit diabetes ini boleh dibantu untuk sembuh? Kita akan bicarakan pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.